Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata kurikulum merdeka menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah oleh Arniati B. SPD, SMP Negeri Satap Sering, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Apa itu kurikulum? Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum diibaratkan jantungnya pendidikan. Jika jantungnya lemah, maka proses penyaluran darah menjadi tidak lancar dan bisa berakibat fatal. Komponen kurikulum ada 3, yaitu tujuan pembelajaran atau konten, panduan pedagogi, panduan asesmen. 3 komponen tersebut dapat kita gunakan dalam mendesain kurikulum dan pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid, mulai dari kompetensi apa yang akan dimiliki murid sampai proyeksi masa depan dan bagaimana cara mewujudkan atau mencapai kompetensi tersebut. Dengan demikian, sangat jelas bahwa murid menjadi acuan dari kurikulum itu sendiri, sehingga kemerdekaan murid dalam belajarlah jantung dari pengembangan kurikulum di satuan pendidikan. Adapun peran dan fungsi kurikulum, yaitu kurikulum adalah salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan nasional. Kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan kita dalam pembelajaran. Maka fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Peran dan fungsi kurikulum dapat kita optimalisasi dalam kerangka 1. Mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. 2. Mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. 3. Menilai dan memilah sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Karakteristik dan keberagaman murid kita harus menjadi pijakan awal dalam pengembangan kurikulum, sehingga kurikulum dapat digunakan sesuai dengan konteks di mana satuan pendidikan itu berada. Sebagai pemilik dan pengembang kurikulum di satuan pendidikan, kitalah yang terus beradaptasi mengembangkan kurikulum sesuai konteks dan karakteristik murid-murid kita. Mengapa kurikulum perlu diubah? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Pembelajaran termasuk kurikulum yang bisa kita selenggarakan juga harus terus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka demi menuntun kodrat murid-murid kita. Sebagai guru, kita harus belajar terus untuk mengikuti dan memahami tren kehidupan murid kita, di mana mereka sulit dipisahkan dengan media sosial. Keadaan ini bisa dimanfaatkan oleh guru untuk tujuan pembelajaran, misalnya dengan meminta murid membuat dan mengumpulkan tugas melalui aplikasi digital. Ada pepatah yang mengatakan, "It takes a village to raise a child." Butuh seluruh desa untuk membesarkan seorang anak. Pepatah ini menyiratkan perlunya peran orang tua, masyarakat, dan sekolah dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid. Ketika kita merancang kurikulum, kita harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan murid sebagai rujukan utama. Sejatinya, kurikulum dirancang untuk murid agar dapat mewujudkan seluruh kompetensi yang diharapkan dari kurikulum. Semua pihak harus berkolaborasi maksimal. Selanjutnya, mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Konteks satuan pendidikan yang beragam membuat banyak hal tidak mudah diimplementasikan di kelas. Keadaan sekolah dan sekitar sekolah kita berbeda-beda. Murid kita pun berbeda-beda. Hal-hal itulah yang menjadi alasan mengapa kurikulum dari pemerintah pusat harus melalui proses adaptasi terlebih dahulu pada setiap satuan pendidikan. Bentuk adaptasi kurikulum harus sesuai kebutuhan murid-murid di sekolah. Ini bisa diterjemahkan dalam KOSP. Kerangka dasar kurikulum meliputi tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen, serta capaian pembelajaran. Melakukan adaptasi kurikulum adalah dengan cara merancang KOSP. Penerjemahan kurikulum tidak hanya dipengaruhi faktor geografis, tetapi juga faktor budaya dan sosiologis, sehingga analisis kebutuhan murid dan kondisi sekolah, serta mengintegrasikan visi sekolah ke dalam KOSP sangat penting untuk dilakukan. Kurikulum dalam pembelajaran.
Dokumen kurikulum sifatnya dinamis, artinya kurikulum dapat mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan satuan pendidikan. Dokumen ini dapat diperbaharui secara berkesinambungan, sehingga seharusnya kita perlu melakukan evaluasi terhadap kurikulum tersebut secara berkala. Komponen KOSP yang perlu dievaluasi antara lain: 1. Karakteristik satuan pendidikan. 2. Visi, misi, dan tujuan sekolah. 3. Perencanaan pembelajaran yang mencakup alur tujuan pembelajaran, modul ajar, media ajar, asesmen, sampai program prioritas satuan pendidikan. 4. Pengorganisasian pembelajaran meliputi muatan kurikulum sekolah sesuai dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan anak, beban belajar murid, program intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan profil pelajar Pancasila. 5. Sistem pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Adapun 5 prinsip pengembangan kurikulum yaitu berpusat pada murid, kontekstual, esensial, akuntabel, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar.